Walah Nindi, sampean iki kok ya HP-an sampe ra ngerti wayah. Mbok yo metu-metu kono penjuru jogo. Entar ku yombol. Nah, bu. Wis gek ndak. So dhisik lho yo tapi. Ya, ya. Ngapunten, Pak. Hai, namaku Nindi. Dan disinilah aku sekarang berjalan dari kata ibuku untuk Sobo Blitar. Kunjungan pertamaku yaitu di kantor Kabupaten Blitar. Di sini, patung Bapak Insinyur Soekarno berdiri dengan julukannya sebagai penyambung lidah rakyat. Di perjalanan, aku bertemu dengan ibu penjual jajanan Jawa. Beliau membawa aneka ragam kue tradisional yang memiliki cita rasa khas dan menggugah selera. Aku pun tertarik untuk membeli kue cucur dan klepon. Kembali aku menyusuri jalan di Blitar sambil menikmati keindahan kota yang ada. Aku menemukan bapak penjual es drop yang merupakan es legendaris yang rasanya melegenda. Di sini aku belajar. Duduk di halaman depan Candi Penataran sambil mulai menikmati es drop dan kue tradisional yang sempat aku beli tadi. Aku berkarya dan untuk berbagi. Disinilah akan ku habis. Aku juga membajakan mataku dengan keindahan alam di Candi Penataran. Candi yang berlatar belakang Hindu terletak di Desa Penataran, Kecamatan Legok, tepatnya di lereng barat daya Gunung Kelut, sebelah utara Blitar. Candi Sawentar mulai dibangun pada awal berdirinya Kerajaan Majapahit dan menjadi kompleks percandian. Tidak hanya Candi Sawentar, Blitar juga mempunyai Candi Simping. Candi yang merupakan tempat perabuan raja pertama Kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya. Meninggalkan Candi Penataran, aku berjalan kembali menuju Yayasan Rumah Kinasih. Di sana, terdapat pembuatan batik ciprat yang membuat aku tertarik. Di tempat ini, teman-teman disabilitas bisa mengangkat derajat hidup mereka melalui kegiatan kewirausahaan batik ciprat. Memasuki Rumah Kinasih, aku bertemu dengan salah seorang pendamping disabilitas. Beliau mengajakku untuk melihat langsung proses pembuatan batik ciprat oleh teman-teman disabilitas. Beliau juga bercerita bahwa di Rumah Kinasih ini, selain membuat batik ciprat, teman-teman disabilitas juga diajarkan untuk mandiri dan dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Saat pembuatan batik ciprat, teman-teman disabilitas juga didampingi. Bagiku, ini merupakan suatu hal yang baru dan sangat luar biasa, di mana teman-teman disabilitas dengan penuh semangat masih bisa menciptakan karya yakni melalui batik ciprat. Majapahit dan NKRI, negeri subur makmur, damai nyaman kawan inilah negeriku kecil Indonesia, Indonesia yang banyak kisahnya, beda satu kejayaan. Wisata edukasi Kampung Gerabah.
tempat yang sangat menarik untuk kukunjungi. Sedikit demi sedikit, aku dapat memahami proses pembuatan gerabah. Tentu saja, membuat kerajinan tangan seperti gerabah pasti sangat membutuhkan ketelitian, fokus, dan keterampilan yang mumpuni. Hal itu membuat diriku sangat merasa kagum terhadap para pengrajin gerabah di Dusun Precet, Desa Plumpung Rejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Kembali menyusuri Blitar, samar-samar aku mendengar alunan musik Jawa yang menarik perhatianku. Aku melihat 3 pemudi sebayaku sedang menari. Hal itu membuatku kagum karena di masa modern seperti ini masih ada yang berminat mempelajari tari tradisional. Di tanah ini aku lahir dan juga aku dibesarkan. Di sini aku belajar dan juga aku berbakti. Langkahku tidak berhenti di situ saja. Aku kembali melanjutkan perjalananku ke sebuah vihara di Desa Balirejo bernama Vihara Bodigiri. Di sini, toleransi semua umat beragama sangat tinggi. Karena di tempat ini, tidak hanya yang beragama Buddha bisa masuk, tapi umat agama lain dapat berkunjung dan berwisata. Suasana yang sejuk dan pemandangan yang menakjubkan membuat Vihara Bodigiri menjadikannya memiliki karisma tersendiri. Dan inilah akhir dari perjalananku. Penuh lanskap dan keindahan di Pantai Gondomayit di Kabupaten Blitar. Di bumi Bung Karno, sebuah kota kecil yang menyimpan potensi luar biasa untuk dijelajahi. Kota dengan beribu sejarah dan penuh destinasi wisata. Dan juga aku dibesarkan. Di sini aku belajar dan juga aku berbakti.